Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum serial drama Cina berjudul Hard to Find. Menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin membalas dendam karena dikhianati dan bertekad untuk membangkitkan klannya kembali. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bertarung melawan pengawal kaisar seorang diri. Pemuda itu bernama Lian Xi, tuan muda klan Lin Chuan, yang seluruh anggota klannya menghilang dan tersegel di sebuah tempat. Setelah menghabisi seluruh pengawal, Lian Xi kemudian mendatangi seorang raja muda bernama Feng Yin. Dia adalah Raja Yongzhou yang telah menghancurkan klan Lin Chuan. Dalam keadaan ketakutan, Feng Yin berkata jika orang yang telah membunuhnya dulu adalah Feng Yuan. Tapi Lian Xi tidak menghiraukan perkataannya itu. Dia membunuh raja tersebut lalu pergi meninggalkan istana Yongzhou. Lian Xi bertekad mencari semua klan Yongzhou yang terlibat dan mencari ranting Lian Li untuk menghidupkan kembali pohon suci Lin Chuan agar dia bisa melepaskan segel semua anggota klannya. Di tempat lain, seorang wanita sedang melukis pohon kembar yang selalu ada dalam mimpinya. Pohon itu adalah pohon suci Lin Chuan. Wanita itu bernama Feng Yuan, putri kerajaan Yongzhou, tapi sekarang dia mengalami hilang ingatan sejak 3 tahun yang lalu. Feng Yuan sekarang berada di kerajaan Suoyun, dan dia akan menikah dengan putra mahkota bernama Xiu Jiu. Kepada Xiu Jiu, Feng Yuan menanyakan apakah dia mengetahui informasi tentang pohon yang dia lukis. Namun Xiu Jiu tidak mendapatkan kabar apapun tentang pohon tersebut di seluruh wilayah utara. Feng Yuan lalu menanyakan tentang kerajaan di wilayah benua timur. Xiu Jiu menjelaskan jika benua timur terdapat 2 kerajaan terkenal, yaitu kerajaan Yongzhou dan Lin Chuan. Namun Lin Chuan adalah klan yang paling misterius. Semua anggotanya lenyap dalam satu malam secara misterius 3 tahun yang lalu. Kebetulan Feng Yuan hilang ingatan sejak 3 tahun yang lalu. Dia merasa jika kejadian yang menimpa klan Lin Chuan berkaitan dengan dirinya. Kota Soyun mengadakan festival Lentera. Feng Yuan berencana memamerkan lukisannya di sana. Siapa tahu nanti ada orang yang mengenali lukisannya tersebut. Kebetulan Lian Xi juga ada di sana. Dia melihat lukisan pohon suci dan penasaran siapa orang yang telah melukisnya. Namun di waktu yang sama, 2 orang pembunuh juga sedang mengincar Feng Yuan. Mereka ingin memastikan jika dia adalah putri Yongzhou dan berniat akan menghabisi nyawanya. Untung saja Lian Xi datang menggagalkan rencana pria tersebut. Melihat kehadiran Lian Xi, pria bertopeng pun segera kabur. Lian Xi melepaskan cadar Feng Yuan, dan dia terkejut melihat wanita itu adalah orang yang dikenalinya dulu. Dia meminta ranting Lian Li, namun Feng Yuan yang hilang ingatan tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Lian Xi. Lalu Xiu Yu datang membantu, mereka berdua bertarung. Feng Yuan mencoba menghalangi Lian Xi, tapi tanpa ragu, Lian Xi menusuk bahu wanita tersebut. Namun dia kaget ketika mendengar Xiu Jiu memanggil Feng Yuan dengan sebutan Liang Chan. Dia berpikir apakah dia telah salah orang. Kemudian bawahan Xiu Jiu datang dan menyuruh Xiu Jiu membawa Feng Yuan pergi. Aseng dan pengawal yang lainnya ingin menangkap Lian Xi, namun Lian Xi bisa pergi dari sana dengan mudah. Di tempat lain, pembunuh sebelumnya melapor kepada seorang pria bertopeng. Dia adalah Feng Yin, Raja Yongzhou, yang ternyata masih hidup. Pelayannya mengabarkan jika dia gagal membunuh Feng Yuan karena Lian Xi datang membantu. Feng Yin pun terkejut ketika mendengar nama Lian Xi. Lian Xi mengintip Xiu Jiu yang lagi mengobati Feng Yuan. Dia melihat lukisan pohon suci di sana. Seketika Lian Xi kembali ingat peristiwa 3 tahun yang lalu. Kala itu dia dalam keadaan terikat ditusuk oleh Feng Yuan. Lian Xi menghampiri Feng Yuan ketika wanita itu telah sadar. Dia memperagakan lukisan pohon suci dan menanyakan keberadaan ranting Lian Li. Feng Yuan kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Lian Xi. Dia mencoba berteriak memanggil Xiu Jiu, namun Lian Xi dengan cepat membawanya pergi dari sana.
Dia membawanya ke sebuah tempat terpencil, dan di sana kembali memaksa Feng Yuan mengatakan di mana keberadaan ranting Lian Li. Lianxi sangat ingin membunuh wanita tersebut, namun dia tidak melakukannya karena masih membutuhkan benda yang dia inginkan. Lianxi lalu mengutus pelayannya bernama Qin San untuk menyelidiki latar belakang Feng Yuan di kediaman Suo Yun, serta identitas pria yang sebelumnya ingin membunuh Feng Yuan. Malam harinya, Qin San kembali melapor jika Feng Yuan datang di kerajaan Suo Yun 3 tahun yang lalu, namun saat ini dia sudah kehilangan ingatan. Lianxi sedikit bingung dengan apa yang terjadi, apalagi ketika tahu jika besok Feng Yuan dan Xiu Jiu akan menikah. Dia lalu menemui Feng Yuan yang dalam keadaan ketakutan. Wanita itu bingung kenapa Lianxi menahannya di sana, apalagi dia tidak ingat apapun dan tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Lianxi. Lianxi sangat marah, tapi juga tidak tega terus melihat Feng Yuan tersiksa, hingga dia pun akhirnya menyuruh wanita tersebut pergi. Feng Yuan pergi dari kediaman Lianxi dalam keadaan terluka. Dia akhirnya bertemu dengan Xiu Jiu. Xiu Jiu menggendongnya kembali pulang, sementara Lianxi mengamati mereka dari jauh. Feng Yuan berencana ingin membatalkan pernikahannya dengan Xiu Jiu. Dia khawatir dengan semua masalah yang menimpanya belakangan ini. Feng Yuan takut akan membahayakan Xiu Jiu jika mereka terus bersama. Tapi Xiu Jiu menolak. Pernikahan mereka tetap harus dilaksanakan, dan dia tidak khawatir sama sekali jika ada yang berniat jahat terhadapnya. Hingga akhirnya pernikahan mereka pun dilakukan. Sesuai adat masyarakat Suo Yun, para mempelai diharuskan bertukar hadiah. Xiu Jiu berniat memberikan cakram Tianji kepada Feng Yuan, yang mana cakram Tianji adalah ilmu rahasia para kaisar Suo Yun, yang bisa digunakan untuk melihat masa lalu dan juga masa depan. Tapi Feng Yuan menolak pemberian Xiu Jiu tersebut karena itu adalah benda pusaka milik kerajaan. Oleh sebab itu, Aseng berencana menukarnya dengan hadiah lain. Dia akan membawakan mutiara malam untuk Feng Yuan. Selagi menunggu Aseng mengambilnya, Feng Yuan akan memberikan sebuah jepit rambut sebagai hadiah untuk Xiu Jiu. Tapi dari tempat lain, seorang pembunuh bersiap melepaskan panah ke arah Feng Yuan. Untung saja Lianxi tahu dan segera menyelamatkan wanita tersebut. Yang ternyata para pembunuh itu adalah suruhan Feng Yin. Lianxi kembali melindungi Feng Yuan ketika seorang asasin hendak menebasnya. Dia lalu membawanya pergi dari sana. Lianxi mengeluarkan mutiara hati pohon suci untuk membawa Feng Yuan memasuki alam spiritual Lin Chuan. Di sana terlihat pohon suci yang sudah mati. Lianxi berkata jika pohon suci klan Lin Chuan mati karena ulah dari Feng Yuan. Feng Yuan tentu kaget mendengar tuduhan tersebut. Apalagi ketika Lianxi mengatakan jika mereka 4 tahun yang lalu menikah di bawah pohon suci. Feng Yuan tidak percaya. Dia berkata jika Lianxi hanya bicara sembarangan. Tapi Lianxi mengatakan jika ada tanda lahir di dada Feng Yuan, yang tentu saja membuat Feng Yuan malu. Tanpa sengaja tangan Feng Yuan menyentuh pohon suci. Dan seketika dia melihat sekilas bayangan di masa lalu. Feng Yuan berpikir jika apa yang dikatakan Lianxi mungkin benar. Dia lalu bertanya tentang ranting Lian Li yang selalu dibicarakan Lianxi tersebut. Lianxi menjelaskan jika pohon suci memiliki 2 ranting Lian Li. Salah satunya dia berikan kepada Feng Yuan di malam pernikahan mereka. Lianxi membutuhkan ranting tersebut untuk menghidupkan kembali pohon suci dan membuka segel klan Lin Chuan. Tiba-tiba Feng Yuan merasakan sakit di dadanya. Hal itu disebabkan karena alam Lin Chuan saat ini sudah terkontaminasi miasma. Oleh sebab itu, Lianxi pun membawanya kembali ke alam nyata. Keesokan harinya Feng Yuan meminta izin kembali ke kediaman putra mahkota. Setelah mengetahui sedikit kehidupan masa lalunya, Feng Yuan ingin menjelaskan beberapa hal kepada Xiu Jiu dan berencana akan membatalkan pernikahan mereka. Lianxi mengizinkan, tapi dengan syarat dia harus menemaninya ke sana, demi menjamin keselamatan Feng Yuan dari para pembunuh yang mengincar nyawanya. Baru saja tiba di kediaman putra mahkota, Lianxi disambut todongan pedang dari pengawal Xiu Jiu.
Namun Feng Yuan melerai mereka dan mengajak Xiu Jiu bicara berdua. Dia menjelaskan jika Lian Xi adalah suaminya. Oleh sebab itu, pernikahan mereka harus dibatalkan. Namun Xiu Jiu tidak mau mempercayai begitu saja, apalagi sampai membatalkan pernikahan. Dia lalu kembali menemui Lian Xi dan berkata, jika dia tidak akan membatalkan pernikahan sebelum dipastikan kalau Feng Yuan dan Lian Xi sebelumnya memang sudah menikah. Demi keamanan Feng Yuan, Xiu Jiu mengizinkan Feng Yuan tinggal di kediaman Lian Xi, tapi dengan syarat dia juga harus ikut menemani. Ternyata batu inti pohon suci Lin Chuan yang lain ada pada Feng Yin. Feng Yin menyuruh pelayannya mencari warga Suoyun yang memiliki darah keturunan Lin Chuan untuk membangkitkan kekuatan batu pohon suci, agar dia bisa mendapatkan kekuatan seperti Lian Xi. Kembali ke kediaman putra mahkota, Aseng memberitahu Xiu Jiu jika dia dipanggil oleh raja. Yang ternyata raja sangat marah karena sebelumnya Xiu Jiu berniat memberikan cakram Tianji sebagai hadiah buat Feng Yuan. Namun Xiu Jiu menganggap jika apa yang dilakukannya itu tidak salah, sehingga terjadi pertarungan antara bapak anak tersebut. Raja lalu menyuruh pengawalnya untuk memasukkan Xiu Jiu ke dalam penjara. Dia baru bisa dibebaskan jika putra mahkota itu berjanji membatalkan pernikahannya dengan Feng Yuan. Aseng mengabarkan kepada Feng Yuan jika saat ini putra mahkota ditahan. Dia terus disiksa karena tidak mau membatalkan pernikahan. Mendengar berita tersebut, Feng Yuan pun bergegas menemui raja. Di mana saat ini Lian Xi juga pergi menemui Raja Suoyun. Dia meminta raja menggunakan ilmu Tianji untuk mengetahui keberadaan ranting Lian Li. Raja pun bersedia melakukannya. Dia ingin balas budi karena sebelumnya nyawanya diselamatkan oleh orang klan Lin Chuan. Tapi Lian Xi baru mengetahui jika ternyata pengguna ilmu Tianji akan mendapatkan serangan balik dari ilmu tersebut. Oleh sebab itu, Lian Xi mengurungkan niatnya meminta bantuan kepada raja. Karena bagaimanapun juga, urusan klan Lin Chuan adalah tanggung jawabnya sendiri. Dia tidak ingin orang lain mendapatkan masalah karena membantunya. Ketika dia meninggalkan ruangan raja, tanpa sengaja dia bertemu Feng Yuan. Yang mana tujuan Feng Yuan menemui raja adalah untuk membebaskan Xiu Jiu. Feng Yuan bersedia membatalkan pernikahan secara sepihak, tapi menurut aturan kerajaan Suoyun, siapapun yang membatalkan pernikahan sepihak maka dia akan dihukum dan disiksa selama 3 hari. Namun Feng Yuan berkata jika dia siap menanggung semua hukuman tersebut. Lian Xi kasihan melihat Feng Yuan yang diikat di tengah lapangan, tanpa makan dan minum. Dia menawarkan bantuan untuk meminta pengampunan kepada raja. Tapi Feng Yuan menolak. Bagaimanapun juga dia harus menanggung sendiri konsekuensi atas keputusannya. Malam hari hujan turun sangat deras. Feng Yuan yang masih terikat harus kehujanan. Tapi kemudian Lian Xi datang memayunginya hingga hujan kembali reda. Dia juga menggunakan batu pohon suci untuk membuat bintang-bintang kecil untuk menghibur Feng Yuan. Dikarenakan Feng Yuan sudah membatalkan pernikahan, raja pun membebaskan Xiu Jiu. Tapi putra mahkota itu kaget begitu mengetahui jika saat ini Feng Yuan tengah dihukum karena membatalkan pernikahan sepihak. Sementara itu keadaan Feng Yuan sudah semakin lemah. Lian Xi khawatir jika dia tidak sanggup bertahan lagi. Jadi dia berniat untuk melepaskannya. Namun di waktu yang sama, Xiu Jiu datang ke tempat tersebut. Dia sangat marah karena Lian Xi membiarkan Feng Yuan dihukum. Xiu Jiu sangat sedih melihat wanita yang dicintainya itu menderita. Untuk membebaskan Feng Yuan, Xiu Jiu berkata jika pernikahan ini dia yang membatalkannya. Lalu kemudian dia pun melepaskan Feng Yuan dari tiang hukuman. Dia menyuruh Lian Xi segera pergi mengobati Feng Yuan. Sementara itu dia akan menggantikan hukuman Feng Yuan sebelumnya. Lian Xi membawa Feng Yuan ke kediamannya dan mengobati lukanya di sana. Ketika sudah sadar, Lian Xi memberikannya bubur. Tapi Feng Yuan protes karena mencium aroma yang tidak enak. Dia menuduh Lian Xi memasukkan sesuatu ke dalam bubur untuk mengerjainya. Tapi ternyata bau tidak enak itu berasal dari keringat Feng Yuan sendiri, akibat dia dijemur selama 2 hari 2 malam. Lian Xi lalu mengantarkannya mandi di sebuah kolam air hangat.
Selain bagus untuk membersihkan tubuh, kolam air hangat juga bagus untuk mengobati cedera Feng Yuan. Ketika sedang berbaring di kamar, tiba-tiba Lian Xi mendengar teriakan Feng Yuan. Dia segera keluar untuk melihat dan sangat panik ketika tidak menemukan Feng Yuan ada di sana. Tapi sesaat kemudian, Feng Yuan muncul dari dalam kolam. Dia kaget melihat tiba-tiba ada Lian Xi. Sambil menutupi tubuhnya, Feng Yuan berkata jika sebelumnya dia hanya terpleset karena menginjak batu. Beberapa hari ini Feng Yuan tidak melihat Lian Xi. Dia lalu menanyakannya kepada Qin San. Qin San pun mengatakan jika Lian Xi pergi ke kota Yongzhou, namun dia menolak mengatakan tujuan Lian Xi pergi ke sana. Ketika lagi enak mengobrol, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Qin San berkata jika terakhir kali hujan sederas ini adalah saat Feng Yuan menjalani hukuman. Namun Feng Yuan merasa aneh, karena setahunya saat dia dihukum hujan hanya turun sebentar saja. Tentu saja Feng Yuan tidak menyadarinya, karena malam itu dia berada di bawah payung. Feng Yuan pun bertanya-tanya siapa orang yang memayunginya itu. Ketika sedang menulis, Feng Yuan teringat jika pembunuh sebelumnya memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Dia lalu mencari Qin San untuk mendapatkan keterangan. Tapi bukannya bertemu Qin San, dia malah bertemu dengan Lian Xi yang baru pulang. Feng Yuan lalu menceritakan kejadian di malam pembunuhan itu. Dia bertanya apakah identitas dirinya dulu adalah seorang tuan putri sebuah kerajaan. Tapi Lian Xi menolak menjawabnya. Dia ingin wanita itu mengingatnya sendiri sambil memberikan sebuah kotak kecil. Kotak kecil itu berisi getah pohon suci yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan penyakit langka sekalipun bisa diobati oleh getah pohon suci tersebut. Ketika Lian Xi akan menyerahkannya kepada Feng Yuan, tiba-tiba Xiu Jiu datang dan lalu mengambil kotak kecil tersebut. Dia curiga jika kotak kecil itu adalah racun untuk menyakiti Feng Yuan. Karena takut Lian Xi marah dan mereka berdua berkelahi, Feng Yuan pun meminta Xiu Jiu memberikan kotak itu kepadanya. Dia akan memutuskan sendiri apakah akan meminum obat tersebut atau tidak nantinya. Sebenarnya Xiu Jiu sudah mengetahui identitas asli Feng Yuan sebagai putri dari kerajaan Yongzhou. Dia curiga tujuan Lian Xi mengembalikan ingatan Feng Yuan adalah untuk mencari benda misterius. Apalagi klan Lin Chuan telah musnah, dan Lian Xi sangat ingin balas dendam terhadap klan Feng. Xiu Jiu khawatir jika nanti setelah ingatan Feng Yuan kembali, Lian Xi akan membunuhnya. Oleh sebab itu, Xiu Jiu memutuskan untuk selalu menemani Lian Xi di sana. Tapi melihat kedekatan Feng Yuan dan Lian Xi membuat Xiu Jiu sangat cemburu. Feng Yuan yang menyadari lalu berencana pergi. Namun tiba-tiba dia terpleset dan hampir jatuh. Untung saja Lian Xi membantu, yang mengakibatkan punggung Lian Xi terbakar. Ketika sedang berdiri di depan kamarnya, dua orang bapak dan anak melewati tempat tersebut. Tapi lampu mereka tiba-tiba mati, sehingga kesulitan melihat jalan. Dari atas Lian Xi menggunakan inti pohon suci untuk menyalakan lampu mereka, yang membuat sang anak sangat gembira. Kejadian itu disaksikan oleh Feng Yuan. Dia tidak menduga walaupun Lian Xi terlihat kejam, tapi sebenarnya dia adalah seorang pria yang sangat baik. Feng Yuan juga menyadari jika kunang-kunang yang dilihatnya waktu dihukum sebelumnya adalah perbuatan Lian Xi. Keesokan harinya Lian Xi memberikan obat getah pohon abadi kepada Feng Yuan. Tapi sebelum meminumnya, Lian Xi ingin memastikan apakah Feng Yuan tidak memiliki riwayat penyakit dalam. Karena jika iya, maka obat itu akan membahayakan nyawanya. Feng Yuan merasa jika dia tidak memiliki riwayat penyakit seperti yang ditanyakan oleh Lian Xi. Oleh sebab itu, dia pun meminum obat tersebut tanpa khawatir sedikit pun. Namun tiba-tiba setelah meminum obat Feng Yuan muntah darah, yang seketika membuat Lian Xi panik dan khawatir. Lian Xi mengirim orang untuk mengabarkan kepada Xiu Jiu jika Feng Yuan sekarat. Hal itu tentu membuat Xiu Jiu panik dan sangat marah. Dia menodongkan senjatanya ke leher Lian Xi. Tapi tujuan Lian Xi memanggilnya justru karena ingin bertanya apakah sebelumnya Feng Yuan pernah mengalami kerusakan jantung atau hati. Xiu Jiu pun lalu menjelaskan jika 3 tahun yang lalu, dia menemukan Feng Yuan terluka parah karena organ hatinya tertusuk benda misterius. Para tabib tidak ada yang bisa mengobatinya, sehingga sejak saat itu, Feng Yuan harus selalu minum obat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya.
Setelah mendengar penjelasan Xiu Jiu, Lianxi pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil pisau Xiu Jiu, lalu melukai tangan Feng Yuan. Dari luka itu mengeluarkan darah kotor, lalu kemudian kondisi Feng Yuan pun mulai stabil. Setelah memastikan Feng Yuan sudah baik-baik saja, Lianxi pun membiarkan Xiu Jiu menjaga Feng Yuan. Sementara itu dia keluar menemui Qin San. Lianxi menyuruhnya untuk mencari tahu identitas kelompok yang ingin membunuh Feng Yuan. Aseng melaporkan kepada Xiu Jiu jika semalam mereka berhasil menyelamatkan seorang penduduk yang diculik oleh seorang misterius. Mereka berhasil mengambil sebuah cincin dari pelaku penculikan. Ketika mengamati cincin tersebut, Xiu Jiu menyadari jika bentuk cincin itu sama persis dengan gambar di baju Lianxi. Dia curiga jika pelaku para penculikan adalah Lianxi, lalu segera pergi mencarinya. Lianxi bertanya kepada para tabib mengenai penyakit yang diderita oleh Feng Yuan. Dari keterangan mereka, diketahui luka di ulu hati Feng Yuan disebabkan oleh benda misterius. Semua tabib di kota Shaoyun tidak ada yang mengetahui benda apa itu. Lianxi berpikir apakah demi menyelamatkan nyawanya dulu, Feng Yuan menanam ranting liandi ke dalam tubuhnya. Tapi jika memang demikian, kenapa dia masih bisa hidup sampai sekarang? Ketika sedang berpikir itu, tiba-tiba Xiu Jiu datang menyerangnya. Tapi ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba Qin San mengabarkan jika Feng Yuan telah diculik. Penculik meninggalkan sebuah kertas yang menyuruh Lianxi untuk datang ke tebing Luoyun. Ternyata yang menculik Feng Yuan adalah kakaknya sendiri Feng Yin. Sebelumnya dia sengaja memberikan cincin untuk mengadu domba antara Lianxi dan Xiu Jiu. Cincin itu sendiri dia dapatkan waktu Lianxi dulu mengamuk di kerajaan Yongzhou. Tapi orang yang dia habisi saat itu bukan Feng Yin, melainkan orang lain yang wajahnya mirip dengan Feng Yin. Lianxi dan Xiu Jiu tiba di markas Feng Yin. Mereka berdua langsung berhadapan dengan para pengawal di sana. Feng Yin menawan Feng Yuan begitu Lianxi muncul. Dia mengancam akan membunuh wanita tersebut dan semua para penduduk Shaoyun yang ditangkap. Feng Yin mengeluarkan sebuah belati dan menyuruh Lianxi menusuk jantungnya. Dia ingin menggunakan darahnya untuk membangkitkan kekuatan inti pohon suci Linchuan. Feng Yuan berteriak agar Lianxi jangan melakukannya. Namun meskipun begitu, Lianxi tetap mengambil belati lalu menusukkan dirinya sendiri. Lianxi memberikan isyarat kepada Feng Yuan. Dia lalu melemparkan pisau ke arah Feng Yin, sehingga mengenai topeng yang menutupi wajah pria tersebut. Feng Yuan menghentikan Feng Yin yang berniat mengambil inti pohon suci yang terjatuh, tapi darah dari bekas lukanya menetes di atas batu tersebut, yang seketika membuat batu bereaksi dan Feng Yuan pun terlempar. Lianxi tidak memperdulikan batu pohon suci. Dia lebih mencemaskan keselamatan Feng Yuan. Karena bagaimanapun juga, ternyata dia masih mencintai istrinya tersebut. Scene beralih ke 4 tahun yang lalu, di mana kala itu Feng Yuan dijemput untuk menikah dengan Lianxi dari klan Linchuan. Namun saat itu sepertinya ibu Feng Yuan dalam keadaan tertekan oleh Feng Yin. Ayahnya pun juga mendadak sakit, sehingga tidak bisa melepas kepergian Feng Yuan. Feng Yin mengutus orang kepercayaannya yang bernama Hua Er untuk menemani Feng Yuan di Linchuan. Yang ternyata Feng Yuan dipaksa menikahi Lianxi oleh Feng Yin. Dia memiliki misi untuk membunuh Lianxi. Pesta pernikahan mereka diadakan di bawah pohon suci, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang klan Linchuan. Pada malam harinya, Lianxi menyerahkan satu ranting liandi kepada Feng Yuan. Yang mana jika ranting itu disatukan dengan darah dan tulang, maka nantinya bisa menyelamatkan nyawa pasangan dengan mengorbankan nyawa sendiri. Lianxi tahu jika Feng Yuan tidak begitu tertarik dengan pernikahan mereka. Oleh sebab itu, mereka pun tidur terpisah. Tidak seperti suami istri pada umumnya yang tidur satu ranjang. Namun meskipun begitu, Lianxi tetap memperhatikan kebutuhan Feng Yuan. Bahkan dia menyiapkan sendiri makanan untuknya. Hal itu membuat Feng Yuan menjadi dilema. Di satu sisi, dia harus menjalankan perintah Feng Yin demi keselamatan orang tuanya. Namun di sisi lain, dia juga tidak tega membunuh suaminya yang begitu perhatian terhadapnya.
Hingga keesokan harinya Hua Er memperlihatkan kuku milik ibunya Feng Yuan yang dicabut. Dia mengancam akan terus menyiksa ibunya tersebut jika Feng Yuan tidak segera membunuh Lianxi. Malam harinya ketika Lianxi tidur, Feng Yuan mencoba untuk menikam pria tersebut. Tapi lagi-lagi dia kembali teringat kebaikan Lianxi, sehingga dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Feng Yuan lalu menguburkan belati yang diberikan Hua Er di tengah hutan. Kejadian itu dilihat oleh Lianxi. Lianxi tahu jika semalam Feng Yuan mencoba untuk menikamnya. Dia curiga jika ada yang sengaja mengancam Feng Yuan dan berencana untuk menyelidikinya. Wukin, pelayan setia Lianxi, melaporkan jika Feng Yuan mengirim surat kepada Jenderal Wu Jiu di Yongzhou. Saat ini terjadi masalah besar di Yongzhou. Feng Jin mengurung ayahnya sendiri dan menggunakannya untuk mengancam Feng Yuan untuk membunuh Lianxi. Lianxi sangat marah dengan apa yang dilakukan Feng Yin. Dia tidak tahu apa kesalahannya hingga pria itu ingin membunuhnya. Oleh sebab itu, Lianxi berencana mengantarkan sendiri surat dari Feng Yuan tersebut dan bertemu langsung dengan Jenderal Wu Jiu untuk menyuruhnya kembali ke ibu kota kerajaan menyelamatkan Raja Yongzhou. Tapi Lianxi merahasiakan rencananya itu dari Feng Yuan. Dia menuliskan surat jika dia akan pergi untuk beberapa waktu karena harus mengatasi masalah banjir. Suatu malam ketika sedang berjalan sendiri, Feng Yuan melihat sosok prajurit tergeletak tak sadarkan diri. Prajurit wanita itu adalah Qin San, salah satu tentara kavaleri Yongzhou. Feng Yuan lalu membawa Qin San dan mengobati lukanya. Setelah beberapa hari kemudian, Qin San akhirnya sadar. Dia lalu menceritakan jika sebelumnya terjadi perang saudara di Yongzhou. Pasukan Feng Jin bertarung melawan pasukan Jenderal Wu Jiu yang hendak memasuki ibu kota. Dalam pertarungan itu, Qin San terluka parah lalu kemudian jatuh ke sungai, hingga akhirnya tanpa sadar sudah berada di Linchuan. Tidak lama kemudian, Yin Qiao membawa surat dari Jenderal Wu Jiu. Feng Yuan sangat gembira membaca isi surat tersebut, karena Jenderal Wu Jiu telah berhasil memasuki ibu kota dan menyelamatkan kaisar dan permaisuri. Yang itu berarti saat ini ayah dan ibunya Feng Yuan sudah aman, sehingga sudah tidak ada lagi beban pikirannya. Dan semenjak saat itu, Feng Yuan sudah bisa menjadi istri yang sesungguhnya bagi Lianxi. Mereka berdua hidup bahagia dan saling mencintai. Suatu hari, Jenderal Wu Jiu mengunjungi Feng Yuan. Selain untuk melihat Tuan Putri Yongzhou tersebut, tujuan kedatangan Jenderal Wu Jiu adalah untuk mengirimkan beberapa hadiah sebagai ucapan terima kasih untuk Lianxi. Di sana akhirnya Feng Yuan mengetahui kebenarannya, jika ternyata orang yang telah menyuruh Jenderal Wu Jiu kembali ke ibu kota dan menyelamatkan orang tuanya adalah suaminya sendiri. Yang itu tandanya Lianxi sudah mengetahui jika sebelumnya Feng Yuan punya misi dari Feng Yin untuk membunuhnya. Tapi meskipun begitu, Lianxi tetap memperlakukannya dengan baik. Hal itu membuat Feng Yuan sangat terharu. Dia sadar betapa suaminya itu sangat tulus mencintainya. Suatu hari Feng Yuan mendapatkan kiriman surat dari Yongzhou yang mengabarkan jika kaisar sedang sakit keras. Feng Yuan pun lalu meminta izin untuk pulang ke Yongzhou melihat keadaan ayahnya. Namun setibanya di sana, dia disambut oleh Feng Yin. Feng Yin mengatakan jika ayah mereka telah meninggal karena sakit. Namun dia terlihat kesal karena kaisar justru mewariskan tahtanya kepada cucunya bernama Feng Qin, putra dari Feng Yin. Feng Yuan memikirkan cara bagaimana dia bisa pergi dari istana, tapi sepertinya akan sangat sulit. Karena sekarang Jenderal Wu Jiu juga telah tewas dibunuh. Di desa Linchuan, Lianxi tidak kunjung mendapat kabar dari Feng Yuan. Dia khawatir jika istrinya tersebut mendapat masalah. Jadi dia pun memutuskan pergi ke Yongzhou untuk menemuinya. Tapi setibanya di sana, Lianxi justru dijebak dan diracuni oleh Feng Yin. Sementara itu Feng Yuan tidak bisa membantu suaminya itu karena dia tengah melahirkan. Setelah dia melahirkan, Feng Yuan pergi ke penjara melihat Lianxi. Tapi sebelumnya dia sudah meminta Feng Qin agar nanti mengantarkan bayinya ke balai pengobatan dan menyerahkannya kepada Xi Ying. Feng Yuan sangat sedih melihat Lianxi yang terus disiksa. Untuk mengakhiri penderitaannya, Feng Yuan lalu menusuknya dengan pisau, hingga semua orang mengira jika Lianxi telah mati.
Dan itu adalah semua ingatan masa lalu Feng Yuan. Dia akhirnya kembali sadar dan sudah mendapatkan ingatannya kembali. Feng Yuan segera keluar mencari Lian Xi. Dia melihat luka tusukan yang diberikannya dulu terhadap suaminya itu. Tidak lama kemudian Xiu Jiu datang dan sangat senang melihat Feng Yuan telah sadar. Kebetulan saat itu juga ada yang ingin dibicarakannya dengan Xiu Jiu. Jadi Feng Yuan meminta agar Lian Xi pergi dulu. Karena di luar dingin akibat turun salju, Lian Xi menggendong Feng Yuan masuk ke dalam. Lalu kemudian dia meninggalkan mereka berdua. Kepada Xiu Jiu, Feng Yuan bertanya, apakah sewaktu menyelamatkannya 3 tahun yang lalu, Xiu Jiu melihat benda yang menancap di dadanya? Xiu Jiu menjawab jika dia tidak melihat benda apapun di tubuh Feng Yuan saat itu. Hal itu membuat Feng Yuan khawatir, karena benda yang dimaksud adalah ranting Lian Li. Jika benda itu hilang, bagaimana cara mereka menghidupkan kembali pohon suci Lin Chuan? Malam harinya Xiu Jiu kembali mendatangi Lian Xi. Dia mengambil kain pembalut luka Feng Yuan dan berkata kepada Lian Xi jika ayahnya meminta Lian Xi datang menemuinya. Yang mana Raja Shouyun berencana akan menggunakan ilmu Tianji untuk membantu Lian Xi mengetahui keberadaan ranting Lian Li. Ketika Lian Xi tiba di sana, dia menemukan raja sedang duduk dengan kedua matanya berdarah akibat menggunakan ilmu Tianji. Kain perban milik Feng Yuan tadi direndam lalu kemudian diteteskan di atas cakram. Lian Xi menutup matanya dengan kain hitam dan juga meneteskan darahnya di atas cakram tersebut. Sesaat kemudian Lian Xi kembali ke masa 3 tahun yang lalu. Di sana dia melihat Feng Yuan membaringkan jasadnya di atas sebuah batu. Feng Yuan berencana akan menggunakan ranting Lian Li untuk menghidupkannya kembali. Namun Feng Yin dan pasukannya juga tiba. Oleh sebab itu, dia segera pergi untuk mengalihkan perhatian mereka. Feng Yuan terjebak di sebuah pinggir tebing. Karena tidak ingin dia mati sia-sia, Feng Yuan mengambil ranting Lian Li lalu menusukkan ke dadanya sendiri. Lalu setelah itu dia terjatuh dari tebing. Akhirnya sekarang Lian Xi sudah mengetahui semua kebenarannya. Dia tidak menyangka jika dulu Feng Yuan telah mengorbankan diri untuk menghidupkannya kembali. Sementara itu di tempat lain, Feng Yuan sudah menceritakan semua masa lalunya kepada Xiu Jiu. Dia sangat merasa bersalah karena telah menghilangkan ranting Lian Li. Alhasil Lian Li tentu tidak akan bisa membangkitkan pohon suci kembali. Dari luar pintu Lian Xi mendengarkan semua ucapannya tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lian Xi memeluk istrinya itu sambil menangis. Feng Yuan minta maaf karena telah menghilangkan ranting pohon suci, tapi Lian Xi sudah tidak peduli, karena dia sudah tahu penyebab Feng Yuan kehilangan ranting tersebut. Walaupun Lian Xi sudah memaafkannya, tapi Feng Yuan tetap merasa bersalah hingga dia tidak nafsu makan. Lian Xi lalu mengatakan jika kemungkinan masih ada cara menyelamatkan penduduk Lin Chuan, yaitu dengan menggunakan 2 inti pohon suci, yang mana saat ini inti pohon suci yang satunya ada pada Feng Yin. Mereka lalu menyusun rencana untuk mencari Feng Yin dan mengambil kembali inti pohon suci tersebut. Di tempat lain, Feng Yin berhasil menyatukan inti pohon suci ke dalam tubuhnya. Saat ini dia sudah memiliki kekuatan yang sama seperti Lian Xi. Lian Xi bersama Feng Yuan dan Qin Shan tiba di kota Yongzhou untuk mencari Feng Yin. Mereka lalu mengunjungi balai pengobatan untuk melihat putri mereka yang dititipkan kepada Xing Yin. Anak itu diberi nama Xi Liu, namun Xi Liu sama sekali tidak mengenali Feng Yuan karena mereka baru ini pertama kali bertemu. Dia menganggap Xi Ying adalah ibunya, dan Feng Yuan pun dipanggil bibi. Sebelumnya Cakram Tianji memberitahu jika di masa depan akan ada seorang wanita yang akan membakar pohon suci yang mulai bertunas. Wanita itu memakai tusuk konde. Lian Xi lalu meminta Feng Yuan untuk menggambarkannya. Lalu dia akan pergi mencari wanita yang memakai tusuk konde tersebut. Sementara itu Feng Yuan tidak ingin hanya berdiam diri saja. Dia berencana untuk memancing Feng Yin keluar. Feng Yuan lalu pergi menemui Feng Qin putranya Feng Yin, Raja Yongzhou saat ini. Dia menjelaskan kepadanya jika saat ini ayahnya masih hidup. Orang yang telah dibunuh Lian Xi dulu adalah penggantinya saja.
Feng Yuan ingin mengambil kembali inti pohon suci dari Feng Yin. Jadi, dia meminta bantuan kaisar untuk memancing ayahnya tersebut memasuki istana. Xiu Jiu dan Aseng juga tiba di Yongzhou untuk membantu Lianxi dan Feng Yuan. Ketika mereka mencari di mana kedua orang itu tinggal, tanpa sengaja Xiu Jiu bertemu dengan Xi Ying. Namun sepertinya itu bukanlah awal pertemuan yang bagus. Untung saja saat itu Lianxi datang. Dia lalu menerangkan jika Xiu Jiu adalah teman baik Feng Yuan. Mereka pun lalu membawa Xiu Jiu kembali ke balai pengobatan untuk bertemu dengan Feng Yuan. Tapi Feng Yuan sudah tidak ada di kamar. Dia meninggalkan surat untuk Lianxi jika dia akan pergi keluar menyelesaikan sebuah urusan. Lianxi tahu jika Feng Yuan pasti pergi ke istana sendiri mencari Feng Yin. Dia lalu segera pergi menyusul. Di istana, Kaisar membawa seorang prajurit yang dicurigai sebagai mata-mata Feng Yin, yang ternyata orang itu adalah Yun Mu, pelayan setia Feng Yin. Kebetulan selama ini Feng Yuan memang selalu mencarinya untuk membalaskan perbuatannya dulu. Tapi Yun Mu berkata jika saat ini Feng Yin sudah berhasil menyatukan inti pohon suci, kekuatannya sekarang sudah menyamai Lianxi. Ucapannya itu membuat Feng Yuan hilang kendali. Dia lalu menebas leher pria tersebut. Tepat saat itu, Lianxi juga datang. Dia menerobos masuk lalu kemudian membunuh Yun Mu. Lianxi menenangkan Feng Yuan yang masih sangat emosi. Dia lalu menggendong istrinya tersebut pergi dari sana. Akhirnya setelah sembunyi selama 3 tahun, Feng Yin kembali ke istana dan menemui putranya. Tujuannya kembali tentu saja untuk mengambil alih tahta kerajaan. Feng Qin khawatir jika ayahnya akan kembali membuat kejahatan. Dia lalu mengutus Kasim Mo mengabarkan kepada Feng Yuan jika ayahnya sudah kembali. Namun setelah lama menunggu kabar, seorang pelayan istana mengabarkan jika Kasim Mo ditemukan tewas. Hal itu membuat Feng Qin ketakutan. Dia khawatir jika tetap berada di istana, nasibnya akan sama seperti kakeknya dulu. Feng Qin lalu pergi meninggalkan istana. Dia berencana mencari Feng Yuan untuk mengabarkan sendiri jika ayahnya sudah kembali. Di sebuah festival lentera, Feng Yuan melihat Feng Qin bersama seorang pengawal. Namun Feng Yin juga ada di sana mengamati mereka semua. Dia mengutus bawahannya untuk membunuh Feng Qin putranya sendiri. Pengawal itu menghadang Feng Qin di sebuah jalanan sepi. Dia membunuh pengawalnya dengan mudah. Namun untung saja Lianxi datang membunuh pelayan Feng Yin tersebut. Feng Qin lalu menceritakan kepada Feng Yuan jika ayahnya sudah kembali. Ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba Feng Yin datang. Setelah menyatukan inti pohon suci, dia sangat percaya diri bisa mengalahkan Lianxi. Lianxi pun bertarung dengan pria tersebut, namun tanpa diduga, setiap dia berhasil melukai Feng Yin, Feng Yuan juga akan mengalami luka yang sama. Hal ini disebabkan karena sebelumnya, darah Feng Yin dan Feng Yuan sama-sama menetes di atas batu inti pohon suci. Yang tentu saja membuat Lianxi tidak berani melukai Feng Yin lagi, bahkan dia menghadang Xiu Jiu yang mencoba menyerang pria tersebut. Namun Feng Yuan tidak ingin Lianxi terluka. Tanpa memperdulikan nyawanya sendiri, Feng Yuan mengambil pedang lalu menebas punggung Feng Yin. Feng Yin tidak menyangka jika Feng Yuan akan senekat itu, sementara Lianxi sangat khawatir melihat istrinya terluka parah. Dia pun lalu bergegas membawanya pergi dari sana. Untungnya luka yang diderita Feng Yuan hanya luka luar, yang perlahan akan sembuh setelah dioleskan obat. Setelah selesai diobati, Lianxi selalu menemani istrinya tersebut, sementara itu Xiu Jiu dan Xi Ying duduk berdua di luar. Saat ini hubungan mereka semakin akrab, sepertinya benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Xi Ying juga menawarkan bantuan untuk menyembuhkan mata ayahnya Xiu Jiu. Setelah Feng Qin meninggalkan istana, Feng Yin menggantikan posisinya sebagai kaisar. Tapi seorang pejabat tidak mendukungnya, karena Feng Yin hanyalah anak dari seorang penari.
Namun Feng Yin dengan kejam membunuh pejabat tersebut, sehingga membuat pejabat istana yang lain ketakutan. Ketika Feng Yin lagi menikmati kesenangannya itu, tiba-tiba Lian Xi datang dan langsung menyerangnya. Dia akan mengambil inti pohon suci dari tubuh Feng Yin secara paksa. Tapi di saat yang sama, Feng Yuan juga merasakan sakit yang sama seperti yang dirasakan Feng Yin. Hal itu membuat Feng Yin sangat bahagia, karena dia tahu jika Lian Xi tidak akan berani membunuhnya. Namun Feng Yuan melukai tangannya sendiri, yang juga membuat Feng Yin mengalami luka yang sama. Feng Yuan mengancam akan bunuh diri hingga mereka berdua mati bersama, yang tentu saja membuat Feng Yin ketakutan. Dia tidak pernah mengira jika Feng Yuan akan senekat itu. Namun Lian Xi segera menghentikan istrinya tersebut. Dia lalu segera membawanya pergi. Kejadian yang dialaminya tadi membuat Feng Yin sangat khawatir. Dia takut jika suatu saat Feng Yuan benar-benar nekat melakukan bunuh diri. Bahkan Hua Er mencium aroma tubuh Feng Yin sama seperti aroma wanita. Hal itu membuat Feng Yin makin kesal. Dia lalu mengusir pacarnya tersebut. Akhirnya mereka mengetahui siapa pemilik tusuk konde di lukisan. Feng Qin ingat jika di waktu di istana, dia melihat Hua Er memegang tusuk konde tersebut. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Lian Xi segera pergi ke istana mencari Hua Er. Namun setibanya di sana, wanita itu sudah meninggal. Yang pelakunya ternyata adalah Feng Yin. Akibat memiliki hubungan jiwa dengan Feng Yuan, kelakuan Feng Yin pun sekarang juga mulai berubah. Dia suka berias sama seperti seorang wanita. Hal itu membuat Hua Er kesal dan menyebutnya seperti laki-laki menjijikkan. Perkataan Hua Er tersebut membuat Feng Yin marah. Tanpa ragu sedikit pun dia pun membunuh wanita itu. Feng Yin mengambil tusuk konde Hua Er dan kemudian memasang di rambutnya sendiri. Xiu Jiu memberikan sebuah kotak kepada Feng Yuan. Kotak itu berisi tusuk konde milik Feng Yuan yang dia gunakan sebagai hadiah pernikahan dulu. Tusuk konde itu dulunya diberikan oleh Lian Xi yang terbuat dari ranting pohon Lian Li. Mereka pun sangat gembira karena sekarang sudah ada harapan untuk menghidupkan kembali pohon suci. Namun ternyata seorang mata-mata mengetahui rencana mereka itu dan menyampaikannya kepada Feng Yin. Feng Yin sangat marah, dia tidak akan membiarkan pohon suci lincuan kembali tumbuh. Dia membunuh mata-mata tersebut untuk melampiaskan amarahnya. Ketika sedang bermain bersama si Liu, Feng Yuan teringat dengan sesuatu di bekas lukanya dulu. Dia lalu menemui Si Ying untuk memeriksanya, yang ternyata ada sebuah benda yang tertinggal di dalam tubuh Feng Yuan. Feng Yuan sangat yakin jika benda itu adalah ranting Lian Li yang patah. Namun Si Ying mengatakan jika ranting tersebut menahan urat nadi Feng Yuan. Apabila dikeluarkan, maka Feng Yuan bisa mati. Feng Yin pergi ke Lincuan untuk membakar semua sisa pohon suci. Tapi untung saja Lian Xi dan Feng Yuan tiba di sana tepat waktu. Mereka akhirnya mengetahui jika pemakai tusuk konde wanita itu adalah Feng Yin. Lian Xi sangat marah, namun dia tidak berani membunuh Feng Yin demi keselamatan Feng Yuan. Tiba-tiba saja Feng Yuan mengambil pedang Lian Xi untuk bunuh diri dan mati bersama Feng Yin. Untung saja Lian Xi dengan cepat menghentikan niat Feng Yuan tersebut. Sementara itu, Feng Yin tentu saja ketakutan melihat kegilaan Feng Yuan. Dia lalu bergegas pergi dari sana. Feng Yuan tahu jika sebelumnya Lian Xi berbohong. Sewaktu dia mengatakan jika ranting Lian Li yang ada di dalam tusuk konde bisa menghidupkan pohon suci. Karena ranting Lian Li yang asli ada di dalam tubuhnya. Ketika Lian Xi mengajaknya kembali ke balai pengobatan, Feng Yuan menolak. Dia beralasan ingin mencari ranting Lian Li di sekitar pohon suci. Lian Xi yang tidak curiga pun membiarkan istrinya tersebut. Namun tanpa diduga, Feng Yuan menusuk bekas lukanya, lalu mengeluarkan sebuah ranting dari sana. Lian Xi yang menyadari hal itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika istrinya akan mengorbankan dirinya sendiri demi menghidupkan kembali pohon suci. Lian Xi ingin membawa Feng Yuan untuk segera diobati, namun Feng Yuan menolak. Dia tahu kalau nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Perlahan secara ajaib pohon suci kembali bertunas, dan bersamaan dengan itu Feng Yuan pun meninggal.
Di istana Yongzhou, Feng Jin berjalan menuju kursi kaisar dengan angkuhnya. Namun tiba-tiba dia muntah darah dan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Hal itu tentu disebabkan karena perbuatan Feng Yuan tadi. Dia minta tolong dipanggilkan tabib, tapi para pejabat istana tidak ada yang peduli terhadapnya, sehingga Feng Jin pun meninggal dengan tragis. Sekarang pohon suci Lincuan telah hidup kembali. Suasana desa Lincuan sudah kembali seperti dulu. Namun Lianxi masih sangat merindukan istrinya Feng Yuan. Para penduduk Lincuan sudah kembali lagi ke desa mereka. Namun mereka tidak mengetahui jika ini semua berkat pengorbanan Feng Yuan. Lian Li berbohong kepada mereka jika dia akan pergi sementara waktu untuk menjemput istrinya. Dia menitipkan urusan desa sementara kepada Nyonya Chun selama dia tidak ada. Namun Kinsan yang mengetahui niat Lianxi sebenarnya sangat sedih. Dia tidak sanggup menahan air matanya. Lianxi mengunjungi kediaman lamanya di pegunungan. Di sana terbaring jasad Feng Yuan di bawah hujan salju. Setelah memainkan kecapi, Lianxi berbaring di samping jasad istrinya itu. Dia mengambil sebilah pisau, lalu kemudian menusukkan tepat di jantungnya. Dia akhirnya mati di samping istrinya yang sangat dicintainya tersebut. Oke, demikianlah seluruh alur cerita film Hard to Find. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.